Shalom. Selamat pagi, sampai jumpa dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur pada bulan terakhir tahun 2020, minggu yang pertama dalam tahun 2020, minggu yang pertama dalam bulan yang terakhir dalam tahun 2020. Saudara dan saya masih boleh ada. Kita tahu ini semua oleh karena pemeliharaan Tuhan. Tuhan yang sudah memelihara hidup kita, Tuhan yang sudah memberkati hidup kita dari hari ke hari, minggu ke minggu, sampai dengan pada akhirnya tahun 2020 akan kita akhiri. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini dan mempelajarinya. Tema firman Tuhan adalah pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan. Kita baca dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat 6 sampai yang ke-7. 1 Petrus pasal 5 ayat 6 dan ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saya ulangi lagi, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara yang dikasih Tuhan, hari demi hari, bulan demi bulan, sampai akhirnya bulan Desember kita akan lalui. Semua itu karena rahmat dan pertolongan Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan. Saya terlalu yakin setiap kita pagi hari ini merasakan akan pemeliharaan Tuhan. Kata pemeliharaan Tuhan, kata pemeliharaan Tuhan itu dalam bahasa Latinnya disebut dengan providentia, atau provide dalam bahasa Inggrisnya, providentia atau provide dalam bahasa Inggrisnya, yang berarti menyediakan, melengkapi, melindungi, memelihara. Jadi artinya adalah menyediakan, melengkapi, melindungi, memelihara. Jadi kata providensia Allah adalah tindakan Allah yang terus-menerus atau berkesinambungan dalam menyediakan, dalam melengkapi, dalam melindungi, dalam memelihara seluruh kebutuhan makhluk hidup ciptaannya, serta keteraturan hukum alam dan segala tatanan demi menggenapi rencananya. Seluruh rencana Allah, seluruh keinginan Allah sudah dibuktikan, sudah dinyatakan melalui pemeliharaannya. Saya percaya setiap kita pagi hari ini boleh merasakan pemeliharaan Tuhan. Dari awal 1 Januari 2020 sampai tanggal 6 Desember, setiap kita pasti akan berkata, Tuhan itu baik. Kenapa? Karena pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, khususnya sejak bulan Maret sampai dengan bulan sekarang, kita ditempa oleh suatu masalah pandemi COVID-19, membuat manusia menjadi takut, termasuk saudara dan saya. Tetapi hari ini kita yakin bahwa pemeliharaan Tuhan itu pasti terjadi. Ada sebuah cerita yang terjadi di Korea Selatan
pada waktu zaman komunis. Komunis pada waktu itu masuk ke negara tersebut, membombardir, menghancurkan gereja-gereja yang ada pada saat itu. Ada kurang lebih 500 gereja yang ada pada saat itu, termasuk pendeta-pendetanya ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Banyak gereja yang dibakar. Ya, beberapa waktu yang lalu di Indonesia, di daerah Sigli sana terjadi pembakaran pos PI dari sebuah gereja dan ada keluarga yang dibunuh. Banyak pendeta yang melarikan diri dari kejaran terorisme itu. Banyak pendeta yang meninggalkan pelayanan, bahkan sudah tidak meninggalkan pelayanan. Tapi pada satu saat ada seorang pendeta yang melarikan diri, dan ketika dia melarikan diri, dia bersembunyi di sebuah goa, di sebuah lereng bukit. Dan ketika pendeta itu sudah melarikan diri dan mengambil keputusan untuk tetap ada di goa dan dia mau melayani jemaatnya, di tengah situasi yang tidak memungkinkan pendeta itu tetap mau melayani jemaatnya, bagaimana caranya? Ketika siang hari mereka diam di dalam goa, siang hari mereka tidak keluar dari goa, tetapi malam hari pendeta itu keluar dan menghampiri, mencari jemaat-jemaatnya yang perlu didoakan, yang perlu didatangi, yang perlu diberikan nasihat firman Tuhan. Setiap hari, setiap malam pendeta itu keluar. Suatu saat terjadi suatu badai yang besar. Ketika badai yang besar itu menimpa, terjadi di sana suatu malam di musim dingin, semua orang dalam ketakutan, dan pendeta ini juga mengalami suatu hal yang kedinginan di tengah-tengah badai salju yang melanda pada saat itu, yang hebat sehingga pendeta itu ketika dia keluar malam dia kehilangan arah. Dia nggak tahu kemana jalannya karena badai salju yang menutupnya. Dan satu saat ketika pendeta itu dengan badai salju yang hebat yang menimpa, akhirnya dia menemukan jalan dan dia masuk ke dalam goa itu. Di dalam goa itu, pendeta itu merasa kedinginan dan merasa ketakutan, merasa kelaparan. Karena di dalam penjara ia nggak dapat makanan sedikit pun. Suatu saat dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, hidup matiku ada di tangan Tuhan. Dia menyerahkan segala kehidupannya, dia menyerahkan dirinya ke dalam tangan Tuhan. Dia berkata di dalam doanya, aku percaya pada janjimu untuk menjaga dan untuk memelihara dirinya. Pendeta itu berdoa, aku tidak dapat berbuat apa-apa ya Tuhan selain berbaring, selain tidur. Dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku mohon kasih Tuhan menjaga, melindungi saya sepanjang malam. Akhirnya setelah dia berdoa, dia dari tengah-tengah kedinginan, di tengah ketakutan, maka Allah menyatakan kuasanya. Ketika pendeta itu tidur di tengah goa, di dalam goa yang gelap, Allah mengirimkan seekor harimau. Bayangkan saudara, binatang buas ini yang namanya harimau, tentu ketika dia lihat manusia, dia akan menerkamnya. Tetapi pemeliharaan Tuhan nyata. Ketika harimau itu dikirim kepada pendeta itu, maka ketika pendeta itu sedang tertidur dengan nyenyaknya, dia nggak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba harimau itu tidur di atas tubuh daripada si pendeta itu. Suatu hal yang nggak masuk di akal. Tetapi Tuhan membuat harimau itu tertidur di atas tubuh dari pendeta itu, sehingga si tubuh pendeta itu merasa kehangatan, merasa hangat, bukan karena selimut yang dia bawa, bukan karena apa-apa terhadap tubuhnya, tetapi karena dia ditiduri oleh seekor harimau yang tertidur di atas tubuhnya.
Sepanjang malam harimau itu tidur di atas tubuh daripada pendeta. Dan besok paginya si pendeta itu bangun, harimaunya sudah keluar, harimaunya sudah pergi. Dia merasa bersyukur kepada Tuhan karena pemeliharaan Tuhan, karena penjagaan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Saudara, cerita ini memberikan pelajaran kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita bahwa Tuhan bisa melakukan apa saja untuk memelihara hidup saudara, untuk menjaga hidup saudara, untuk melindungi saudara. Tuhan bisa memakai alat apa saja. Pemeliharaan Tuhan itu akan dibuktikan kepada saudara, karena pemeliharaan Tuhan itu adalah janji Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 27 ayat yang ke-10 berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Orang tua kita, papa mama kita bisa meninggalkan kita, suami bisa meninggalkan kita, istri bisa meninggalkan kita, anak-anak bisa meninggalkan kita. Tetapi yakinlah, Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, sekalipun ayah dan ibu meninggalkan aku, Allah akan memelihara aku. Raja Daud bisa berkata, sekalipun orang tuaku meninggalkan aku, Raja Daud berkata, aku akan tetap dipelihara oleh Tuhan. Inilah janji Tuhan kepada saudara dan saya. Inilah janji Tuhan kepada kita sekalian. Di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun, di tengah-tengah badai salju yang begitu mendinginkan tubuh saudara, keadaan saudara, di tengah-tengah ekonomi yang menyulitkan hidup kita, kita harus percaya, kita harus yakin akan janji Allah, yaitu bahwa Tuhan akan memelihara kita. Kita lihat bagaimana Tuhan bisa memelihara hidup kita. Bagaimana Tuhan bisa bagaimana saudara bisa mengalami pemeliharaan Tuhan. Kok akan Tuhan baik? Apa saja yang saya buat, apa saja yang saya lakukan, pasti Tuhan pelihara. Memang Tuhan tetap memelihara kita di tengah-tengah keadaan apapun juga. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya saudara dan saya tetap mengalami pemeliharaan Tuhan. Maka yang pertama adalah miliki hidup yang rendah hati. Miliki kehidupan yang rendah hati. Di dalam Petrus pasal 5 ayat yang ke-6 itu dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Rendah hati adalah syarat utama supaya Tuhan tetap memelihara hidup saudara dan saya. Rendah hati adalah keinginan Tuhan. Rendah hati itu adalah satu hal yang mendatangkan pemeliharaan dan hidup kita. Pemeliharaan dalam hidup kita bukan karena orang tua kita. Orang tua kita punya duit, orang tua kita punya kekayaan, tetapi saudara dan saya boleh hidup, boleh mengalami segala sesuatu karena pemeliharaan Tuhan. Sebab itulah kita katakan, rendahkanlah dirimu, jangan sombong. Wah, mentang-mentang orang tua saya kaya, mentang-mentang orang tua saya punya duit, wah saya suka-suka saja saya hidup, saya mengandalkan segala-galanya. Tidak apa-apa, tetapi Tuhan mengatakan rendahkanlah dirimu. Saudara punya anak itu merasa diri sombong, merasa diri wah hebat segala-galanya. Tentu saudara tidak akan mencintai dan saudara akan membiarkan anak itu. Demikian juga kalau kita sudah punya pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga itu rendah hati, taat, dan menurut segala apa yang dikatakan oleh saudara dan saya. Tentu saudara tidak akan membiarkan pembantu rumah tangga saudara, asisten rumah tangga saudara hidup seenaknya. Tapi saudara akan menjaga, memelihara
apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan disediakan. Demikian dengan Tuhan. Kalau kita rendah hati di hadapan Tuhan, tidak sombong, tidak merasa wah segala-galanya karena kekuatan saya, segala-galanya karena kehebatan saya. Tidak, tetapi katakanlah hidup saudara dengan rendah hati. Di dalam Kolose pasal 3 ayat yang kedua dikatakan, Kolose pasal 3 ayat 12 mengatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Paulus menulis kepada jemaat yang ada di Kolose supaya kita kenakan belas kasihan, kenakan kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Penulis mengatakan tentang kenakanlah. Dalam bahasa aslinya kata kenakanlah itu, kata kenakan itu dalam bahasa aslinya yaitu ekomboonai, yang berarti mengikatkan sepotong kain putih atau yang namanya celemek. Kenakanlah artinya adalah mengikatkan sepotong kain putih. Saudara dikasih Tuhan, pada masa lalu kain putih ini dipakai oleh seorang budak. Jadi seorang budak pada waktu itu dia harus memakai kain putih atau celemek sebagai tanda bahwa dia adalah seorang budak. Kita tahu bahwa seorang budak tidak mempunyai hak apa-apa. Seorang budak hanya menyerahkan hidupnya kepada majikannya. Seorang budak dia hanya tahu kewajibannya melakukan sesuatu, sehingga dia harus ada bukti, satu tanda, dia harus pakai celemek, harus mengenakan kain putih. Seorang budak dia harus mempunyai sifat rendah hati. Seorang budak dia tidak berbicara hal-hal yang lain. Bicara tentang budak itu adalah berbicara saudara dan saya. Kita dulu adalah budak dosa. Kita dulu adalah budak daripada si setan, budak si iblis. Tetapi sekarang saudara dan saya bukan lagi budak dosa, bukan budak daripada iblis, tetapi sekarang saudara dan saya adalah budak daripada Tuhan. Karena kita adalah budak daripada Tuhan, maka kita harus memakai celemek kain putih di atas tubuh kita, menandakan bahwa saudara dan saya adalah budak Kristus. Kita adalah hamba-hamba Tuhan. Seorang hamba dia tidak punya hak apa-apa. Seorang hamba hanya punya kewajiban untuk merendahkan diri, memakai kain putih di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 15 ayat 15 mengatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Jadi saudara dan saya harus mengenakan kain putih, menandakan kita harus mempunyai sifat rendah hati di hadapan Tuhan sebagai budak, sebagai seorang hamba Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin ada di antara sudah berkata, saya kan yang bekerja, saya yang cari uang, keluarga saya bisa hidup karena saya. Memang segala sesuatu karena saudara dan saya yang bekerja. Tanpa bekerja jangan saudara kasih makan. Tuhan mau mengingatkan, sekalipun kita yang berusaha, kita harus mengenakan kain putih dengan tanda kerendahan hati di hadapan Tuhan. Seorang yang bernama Lotse mengatakan satu saat ketika dia sudah tua, dia sedang terbaring di tempat tidur. Tiba-tiba murid-muridnya datang. Murid-murid yang berkata,
dan ingin meminta nasihat daripada Lotse ini. Pada waktu anak-anaknya, murid-muridnya datang menghampiri dan membangunkan Lotse ini, Lotse hanya tertidur. Dia gak membuka matanya, dia gak ngomong apa-apa. Ketika dia sudah melihat, murid-muridnya melihat Lotse yang sedang tertidur, yang tidak berkata apa-apa, udah kita pergi keluar, karena kita tahu Lotse kita atau guru kita sedang tertidur dan sudah tua. Dan masuk lagi, dia bangunkan lagi, tetap Lotse itu tertidur. Ketika beberapa kali dia dan murid-muridnya datang, lalu dia mulai membangun, lalu dia mulai bangun dan membuka matanya, tetapi nggak ngomong apa-apa. Dan akhirnya Lotse ini ngomong, di dalam mulut kita ada 2 organ tubuh. Di dalam mulut kita ada 2 organ tubuh. Yang satu adalah gigi, yang satu adalah lidah. Lotse berkata, lidah itu lemah, gigi itu keras, tetapi pada satu saat gigi bisa menggigit lidah. Tetapi ketika gigi sudah menggigit lidah, pada akhirnya bukan lidah yang copot, tetapi gigi yang copot. Murid-murid yang mendengarkan apa yang dikatakan Lotse, bahwa gigi itu walaupun keras, lama-lama bisa copot. Lama-lama bisa copot, sedangkan lidah yang berbentuk lemah tidak bisa copot, walaupun digigit oleh gigi itu. Murid-muridnya tercengang-cengang akan nasihat daripada Lotse itu. Dan saudara yang dikasih Tuhan, berbicara tentang lidah yang lemah, itu adalah berbicara tentang kerendahan hati. Seorang yang memiliki sifat rendah hati itu gak enak. Dia akan diinjak-injak, dia akan diejek, dia akan diolok, dia akan dihina. Seorang yang memiliki sifat rendah hati itu gak enak. Tetapi tahukah saudara, gigi yang keras yang bisa menggigit lidah akhirnya copot. Demikian dengan Tuhan. Tuhan inginkan kita mengenakan kain putih kerendahan hati dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, ejekan, olokan, hinaan, apapun, saudara gak usah takut, karena kerendahan hati itu tidak akan hilang, tetapi kerendahan hati itu akan terus menerus. Orang-orang yang menghina kita, orang-orang yang mengejek kita, orang-orang yang mengatai kita akan lenyap lebih dahulu daripada saudara yang memiliki kain putih, memiliki sifat rendah hati. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita, miliki kerendahan hati dalam hidup kita. Contoh dalam Alkitab, seorang perempuan yang bernama Abigail. Di dalam 1 Samuel pasal 25 ayat 23, Abigail mempunyai suami yang bernama Nabal. Arti Nabal itu bebal. Arti Nabal itu bodoh sekali. Dia telah menghina Raja Daud. Dia telah mengejek-ejek Raja Daud. Dia telah mengusir Raja Daud. Dia gak tahu siapa itu Raja Daud, Nabal itu. Akhirnya Raja Daud marah dan mau membunuh daripada seorang yang bernama Nabal. Tetapi seorang istri yang bernama Abigail, istri daripada Nabal, dengan segala kerendahan hatinya, di dalam 1 Samuel 25 ayat 23, dia datang kepada Tuhan, kepada Daud dengan mencium kakinya. Dia rendahkan hatinya di hadapan Daud. Dan saudara dikasih Tuhan, akhirnya Abigail mendapatkan pengangkatan yang tinggi daripada Raja Daud. Nabal meninggal dunia, tetapi Abigail menjadi istri daripada Raja Daud. Itulah bukti kerendahan hati, pemeliharaan Tuhan nyata kepada orang-orang yang rendah. Sebab itu saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan kita? Di tengah situasi yang sulit, di tengah keadaan yang begitu menakutkan, biarlah kita tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Sebagai suami, rendah hati kepada istri, anak-anak, dan keluarga.
Pada istri rendah hati kepada suami dan keluarga. Rendah hati adalah keinginan Tuhan. Karena Tuhan sendiri adalah rendah hati. Contoh yang kedua, Abraham dan Lot di dalam Kejadian 13 ayat 9. Ketika sampai berada di Sodom dan Gomora, Allah telah berkata kepada Abraham, Sodom dan Gomora yang akan dihancurkan, dibakar dengan api. Abraham ngomong, Tuhan, kalau ada sekian orang, bagaimana Tuhan? Allah berkata, aku tidak akan membinasakan Sodom dan Gomora. Akhirnya Abraham dan Lot ini datang berdua, ngobrol berdua. Baiklah sekarang, kata Abraham, sekarang kamu pilih. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Abraham yang seharusnya menjadi orang yang lebih tua daripada Lot, dia harusnya bisa memilih lebih dahulu. Tetapi Abraham tidak. Dengan segala kerendahan hatinya, Abraham berkata kepada Lot, silakan Lot pilih. Mana mau kamu? Ke kiri atau ke kanan? Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Akhirnya Abraham mempersilahkan Lot untuk memilih lebih dahulu. Apa akibat? Pemeliharaan Tuhan terjadi pada diri Abraham. Pemeliharaan Tuhan terbukti pada diri Abraham. Abraham dipelihara terus. Tetapi Sodom dan Gomora dihancurkan, dibakar oleh Allah. Karena apa? Karena gigi yang menggigit orang yang rendah hati membuat Sodom dan Gomora dihancurkan. Lot akhirnya meninggal dunia. Saudara dikasih Tuhan, kenakanlah kerendahan hati dalam hidup kita. Karena di dalam situasi yang sulit sekalipun, kalau kita punya rendah hati, Tuhan pasti memelihara hidup saudara. Yang kedua adalah jangan khawatir. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sekali lagi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Khawatir itu adalah manusiawi. Setiap manusia yang masih hidup di dalam dunia pasti khawatir. Seorang yang sudah mati juga kalau dia masih bisa ngomong, dia merasa khawatir. Saya mau dikuburin mana? Saya mau diapain? Tetapi khawatir adalah manusiawi, sifat daripada manusia. Tetapi di dalam hal ini, untuk kita mengalami pemeliharaan Tuhan, Alkitab kita kata jangan kita khawatir. Kata khawatir itu artinya adalah takut, gelisah, cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Misalnya sekarang hujan. Ketika saudara keluar dari rumah, waduh hujan. Nanti kalau saya kehujanan saya akan sakit. Itu namanya khawatir. Belum tentu kalau hujan itu membuat badan saudara akan jadi sakit. Tetapi seringkali kita khawatir, wah jangan-jangan hujan. Nanti kalau saya kena hujan, ke gereja naik motor, basah semua, lalu tubuh saya sakit. Itu namanya khawatir. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari besok. Kita tidak tahu apa yang terjadi pandemi ini kapan berakhir. Bogor masih zona merah, Bandung masih zona merah. Oleh sebab itulah jangan kita khawatir. Ayat ini ditulis oleh seorang yang bernama Petrus. Kita tahu siapa Petrus. Ia adalah seorang murid yang di dalam hidupnya selalu merasa khawatir. Akibatnya ia selalu menjadi takut. Namun akhirnya setelah dia menyadari Roh Kudus ada dalam hidupnya,
Petrus bisa menulis ayat ini, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Dia yang memelihara hidup saudara. Kekhawatiran tidak akan bisa memperpanjang umur saudara. Alkitab mengatakan kekhawatiran akan membungkukkan tubuh kita. Kekhawatiran akan membuat kita menjadi lemah. Seorang ibu yang punya penyakit eksim, dia sudah ke dokter, sudah pakai obat, eksimnya nggak sembuh-sembuh. Penyakit eksimnya tetap ada pada kakinya, kakinya selalu basah terus. Dia bingung kenapa bisa terjadi demikian. Akhirnya datang pada seorang pendeta. Pendeta mulai korek-korek, kenapa penyakit itu nggak sembuh-sembuh. Ternyata si ibu itu selalu punya kekhawatiran. Ketika dia mengalami kekhawatiran, pendeta itu menemukan ada satu hal yang terjadi pada diri ibu. Ibu selalu hidup di dalam kekhawatiran. Apa Pak Pendeta? Dia boleh mengatakan begini. Setiap kamu di rumah, kamu punya anak-anak. Setiap anak-anak keluar rumah, setiap anak-anak pergi dari rumah, kamu khawatir. Wah, jangan-jangan anak saya kenapa ya? Jangan-jangan anak saya begini dan begitu. Selalu setiap hari khawatir. Pendeta berkata, mulai sekarang kamu harus buang kekhawatiran. Ibu ini mulai percaya. Ibu ini mulai belajar tidak mengalami kekhawatiran. Dan akhirnya penyakit itu bisa disembuhkan oleh banyak anak kehilangan kekhawatiran. Dia tidak mengalami kekhawatiran lagi. Dia menyerahkan seluruh kehidupannya, rumah tangganya, anak-anaknya ke dalam tangan Tuhan. Demikian dengan saudara dan saya. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan, karena Dia yang memperdulikan kamu. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa kita tidak boleh khawatir? Ada dua hal sebabnya kita nggak boleh khawatir. Alkitab mengatakan serahkan khawatirmu. Pertama, kekhawatiran membuat doa kita nggak dijawab. Kekhawatiran membuat permintaan kita di dalam doa kita, walaupun kita menangis setiap hari di bawah kaki Tuhan, doa kita nggak dijawab. Kenapa kita khawatir? Merasa sesuatu akan terjadi, padahal belum tentu terjadi. Yakobus 1 ayat 6 mengatakan, kamu sudah berdoa, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu bimbang, ragu-ragu. Jangan khawatir dengan rumah tangga kita, jangan khawatir dengan anak-anak kita, jangan khawatir dengan segala apapun. Saya bersyukur kalau saya masih bisa ada sebagaimana saya ada. Saya tidak merasa khawatir tentang ekonomi rumah tangga saya. Saya tidak merasa khawatir dengan segala-gala dalam rumah tangga saya. Saya menyerahkan kekhawatiran saya ke dalam tangan Tuhan. Karena doa-doa saudara akan dijawab oleh Tuhan. Dan kenapa kita akan perlu khawatir? Karena Tuhan akan memelihara hidup kita. Mazmur pasal 55 ayat yang ke-23 berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tidak selama-lamanya orang-orang benar itu hidupnya goyah, takut, bimbang, ragu dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Tuhan akan memelihara. Tuhan akan memelihara saudara dan Tuhan akan memelihara saya. Sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19, di tengah-tengah ekonomi yang morat-marit, mungkin ada di PHK, mungkin ada yang tidak akan kerjaan. Gak usah khawatir. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan, karena Dia akan memelihara hidup saudara. Dia akan memelihara hidup saya. Dia akan memelihara hidup kita sekalian. Beberapa contoh dalam Alkitab. Yang pertama adalah Nabi Elia dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-6.
Allah berkata kepada Nabi Elia, pergi ke tepi sungai Kerit, sembunyikan dirimu di sana. Masa itu adalah masa kemarau, masa musim kering, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Sungai Kerit itu adalah sungai daerah yang sepi, yang tidak ada apa-apanya, yang tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi Allah menyuruh Nabi Elia pergi ke sungai Kerit. Mungkin secara manusia kita berkata, Tuhan, sungai Kerit itu sepi. Di sini aja saya mengalami kelaparan, apalagi saya tinggal di sungai Kerit. Mungkin kita berkata seperti itu. Tapi Allah berkata, pergi ke sungai Kerit. Dan ketika Nabi Elia taat, Allah bisa memakai apa saja. Tadi seperti saya katakan, Allah bisa memakai harimau yang buas. Akhirnya Nabi Elia dipelihara oleh Tuhan. Dengan apa? Setiap hari burung gagak bawa makanan, setiap hari burung gagak bawa daging, setiap hari burung gagak bawa roti. Sesuatu yang gak mungkin menurut akal kita. Mana mungkin burung gagak bisa membawa makanan untuk Nabi Elia. Tapi Tuhan bisa melakukannya. Apa saja yang saudara kerjakan hari ini, tengah-tengah kesulitan apapun juga, gak usah khawatir. Tuhan akan memelihara saudara. Tuhan akan memberkati saudara. Di tengah-tengah apapun yang kita kerjakan, di tengah-tengah kesulitan yang kita alami. Kemudian contoh yang lain, jangan disangka juga diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan. Di musim kemarau, di musim kering, dia hanya punya tepung dan minyak sedikit. Tetapi tepung dan minyak sedikit dipakai Tuhan untuk memelihara janda ini. Memang pada waktunya, pada mula-mula janda itu khawatir. Bagaimana mungkin tepung dan minyak ini dibuat kue lalu diberikan kepada bapak? Sedang anak-anak saya setelah makan dan minum, setelah saya membuat kue ini, anak-anak saya makan kemudian mati. Tapi janda sahabat ini, dia berani mengutamakan Tuhan. Dia berani menyerahkan kekhawatirannya ke dalam tangan Tuhan. Dan akhirnya dia taat. Dia percaya kepada Nabi Elia, dia percaya kepada Allah. Dia buah tepung dan minyak sedikit itu. Hari-hari ini kesulitan melanda hidup manusia. Mungkin uang kita makin lama makin menipis. Tabungan kita makin lama makin menipis. Jangan takut, jangan khawatir. Mungkin kita gak terima gaji penuh 100%. Jangan takut, jangan khawatir. Serahkan kepada Tuhan. Jangan dari Sarfat dicukupkan oleh Tuhan. Makan minumnya dicukupkan oleh Tuhan. Segala sesuatu kebutuhannya ada di dalam tangan Tuhan. Sebab itu kekhawatiran apa yang ada dalam hidup saudara hari ini, masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah rumah tangga, serahkan kepada Tuhan. Karena Dia yang akan memelihara hidup saudara. Yang ketiga adalah percaya dan taat. Percaya dan taat. Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan akan kita alami apabila kita hidup dengan rendah hati, apabila kita tidak khawatir. Dari kedua hal ini kita harus percaya, kita harus taat bahwa semuanya adalah kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Langkah untuk kita menerima pemeliharaan Tuhan, kita harus percaya
kita harus taat. Rangka menerima pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita yaitu percaya dan taat. Percaya dan taat itu bukan tergantung manusia yang lain, tapi tergantung dari diri saudara dan saya. Amsal 13 ayat 13 mengatakan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Kalau saudara ingin mengalami pemeliharaan Tuhan, yuk belajar percaya, belajar taat. Karena percaya adalah dasar untuk kita menerima pemeliharaan Tuhan. Percaya adalah suatu bukti bahwa kita punya Allah yang hebat, Allah yang kuasa. Dalam Alkitab kita melihat contoh Ishak. Kejadian pasal 26 ayat 3 dan 6. Di tengah-tengah kelaparan, Ishak mau pergi ke Mesir. Tapi Allah berkata, jangan kamu pergi ke Mesir. Ishak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Allah. Sehingga di dalam ayat yang ke-6, Ishak tinggal di Gerar, di perantauan. Dan ketika dia sudah tinggal di Gerar, maka kita lihat Ishak tidak mengalami kelaparan, Ishak tidak mengalami kekhawatiran, Ishak tidak mengalami ketakutan, karena Allah membuat dia menjadi kaya. Makin lama makin kaya, semakin lama semakin kaya. Duit atau uang yang kita punya semakin lama semakin menipis. Gak usah takut, kita serahkan kepada Tuhan segala kekhawatiran Tuhan. Tuhan akan mencukupkan kita. Filipi pasal yang ke tadi dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala kebutuhan, segala keperluanmu. Syaratnya adalah percaya. Ishak percaya di tengah musim kemarau. Ishak diberkati oleh Tuhan. Apa yang Allah lakukan kepada Ishak, Allah lakukan kepada saudara dan saya. Allah melakukan apa yang saudara butuhkan. Contoh yang lain adalah pesta di Kana. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ke 11. Di sana ketika mereka kekurangan air anggur, wah panik. Semua bingung. Pesta kalau nggak ada minuman rasanya gimana? Anggur pada waktu itu, air anggur pada waktu itu adalah minuman utama bagi mereka yang berbuat pesta. Sehingga pemilik pesta itu kalang kabut, bingung. Yesus ada di tengah-tengah mereka. Yesus ada di tengah-tengah mereka dan Yesus memperhatikan hidup mereka. Pemilik pesta tidak mengalami keraguan. Dia datang kepada Tuhan, kepada Maria. Maria datang kepada Tuhan. Dan Tuhan merubah air anggur yang tidak ada, air sumur yang biasa dirubah menjadi air anggur. Bukankah itu suatu mujizat? Bukankah itu sesuatu hal yang tidak masuk di akal? Ya, Allah bisa lakukan, Allah bisa kerjakan. Kalau hari-hari ini ada di antara kita, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kita mengalami ketakutan yang luar biasa, sehingga kita menjadi lemah, iman kita tidak ada. Jangan takut, nggak usah khawatir, nggak usah bimbang. Serahkan semua ketakutanmu, serahkan semua keraguan-raguanmu, serahkan kebimbanganmu, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Karena Dia yang akan memperdulikan saudara, Dia akan memelihara saudara. Air anggur, kalau mungkin sudah kita kehilangan kemanisan dalam rumah tangga kita, kita mengalami sesuatu kekurangan dalam rumah tangga kita, percaya dan taat. Apa yang Tuhan lakukan itu akan menjadi kenyataan. Di Cina, kita tahu Cina adalah daerah komunis. Gereja susah di sana. Pendeta hidup di sana juga susah. Ada seorang pendeta di Cina yang ditangkap, dijebloskan ke dalam penjara. Menderita, nggak dikasih makan. Dia harus puasa. Dan ketika dia sudah diburu dan dimasukkan ke dalam penjara, tidak dikasih makan,
Saudara, di dalam keadaan demikian, pendeta ini berdoa meminta pertolongan Tuhan. Di dalam keadaan seperti itu, pendeta itu hanya menyerahkan masalah mereka ke dalam tangan Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan seperti pendeta tadi yang di Korea. Ketika ia sudah mengalami penderitaan dalam penjara, kelaparan, ketakutan. Saudara, di dalam penjara itu ada banyak tikus-tikus yang berkeliaran sambil membawa makanan dari gudang. Dan satu saat tikus-tikus yang membawa makanan, dia membawa roti di giginya. Ketika dia sudah membawa roti, dia masuk ke dalam penjara, masuk ke dalam kamar pendeta itu, dan menjatuhkan roti itu di depan pendeta. Satu kali, satu malam dia jatuhkan roti itu, nggak tahu bagaimana caranya, pokoknya roti yang digigit oleh tikus itu jatuh di depan pendeta. Pendeta itu ambil, dia makan. Hari kedua, hari ketiga, minggu-minggu, hampir bulan-bulan, ia terus mendapatkan suplai makanan dari seekor tikus. Pendeta itu menikmati makanan roti. Walaupun bukan dia sudah digigit oleh tikus, tapi roti itu dimakan oleh pendeta. Sehingga pendeta itu memiliki tubuh yang sehat. Penjaga merasa heran, kenapa sih pendeta itu bisa hidup sampai sekarang? Kenapa pendeta itu masih bisa sehat? Penjaga mulai bingung. Pendeta itu tetap dipelihara oleh Tuhan. Dengan Tuhan memakai seekor tikus yang membawa roti setiap hari untuk dimakan. Mungkin dia satu tikus, dua tikus, atau tiga tikus yang membawa potongan roti ke dalam kamar si pendeta itu. Dan akhirnya si pendeta itu bersyukur, Tuhan terima kasih. Tuhan telah menyertai pemeliharaan saya. Tuhan telah melindungi saya sehingga saya dalam keadaan sehat sampai sekarang. Itulah Tuhan. Pemeliharaan Tuhan menjadi kenyataan dalam hidup kita apabila kita percaya dan taat kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Percaya dan taat kepada Tuhan. Percaya dan taat kepada Tuhan, maka saudara dan saya di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita akan tetap dipelihara oleh Tuhan. Pemeliharaan Tuhan akan dialami oleh saudara dan saya. Pemeliharaan Tuhan akan kita alami apabila yang pertama, kita hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Yang kedua, hidup jangan khawatir. Gak usah takut, gak usah bimbang, gak usah ragu. Kenapa? Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang berkuasa memperhatikan dan menolong para saudara. Yang ketiga, kita hidup memiliki hidup yang percaya dan taat kepada Tuhan. Ayat terakhir, Amsal pasal 10 ayat 12. Amsal 10 ayat 12 mengatakan, hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaan akan menjaga nyawaku. Hidup akan kasih karunia daripada Tuhan. Dia akan memelihara saudara. Dia akan menjaga saudara. Sebab itu, mari, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya bahwa Tuhan akan memelihara hidup saudara. Dia akan memelihara kita hidup, kenakan kain putih, kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kenakan hidup untuk tidak terlalu khawatir, jangan bimbang, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan hidup percaya dan taat, maka akan ada pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita.
Tuhan Yesus memberkati hidup kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.